Halo, ketemu lagi di channel Adan Air Corporation ya. Maaf untuk para subscriber ya. Sudah lama nggak mengupload video konten tentang seputar airsoft lagi ya. Ini baru sempat bisa upload lagi itu, bukan upload sih, ini lebih tepatnya bikin konten tentang airsoft ini di bulan Ramadan ya, 2025. Sebelumnya saya ini ingin ingin mengupload video unit ini ya. Ya seperti itu kan postingannya. Nah, memang penampilannya sudah berbeda jadi seperti ini karena sudah banyak melalui hal seperti kerusakan ya, dan sudah beberapa kali dioprek ya, di upgrade hingga memiliki performa yang cukup lumayan bagus ya untuk CQB ya. Tapi bentuk modelnya nggak cocok buat CQB sayangnya, seperti itu. Ini saya perkenalkan dari mereknya dulu ya. Mereknya itu Cosmos ya. Ini ada tulisannya di sini. Cosmos ini brand atau merek lokal ya dari Indonesia. Ini diadopsi dari model AK. Hanya saja di popor ini bukan popor AK ya. Ini bahannya ya. Bahannya itu bukan ini ya. Bukan plastik ABS, bukan ini. Plastiknya plastik biasa. Ya nggak terlalu keras, cuma ya lumayan sih, cuma nggak recommended sih, maksudnya kalau kalau sampai jatuh itu bahaya. Tapi kalau buat main have fun gitu kan, buat cikir nggak masalah, maksudnya kalau komunitasnya friendly ya, maksudnya bersahabat lah, nggak ekstrim gitu ya. Ini dari bahannya itu kan seperti ini biasa, terus ininya polimer nih, ininya polimer di bagian tabung silinder dan piston. Ini juga aslinya plastik polimer, cuma hanya saja putus ya karena keteledoran pemilik, karena ini digeletak begitu saja lagi pas cukir tuh, digeletak diinjak sama temennya nggak sengaja, akhirnya putus ya. Ini sebelumnya ini unit punya temannya yang lagi di oprek di saya, jasa ya bahasanya, jasa upgrade dan jasa perbaikan ini seperti itu. Cuma ini aja nih bahannya nih, ini doang yang ABS. Ini dari The Cobra M206 ya. Ini doang yang ABS. Dan kapasitasnya ini maksimal ya. Kapasitas maksimal itu 80, cuma nggak recommendednya kalau dipasang sampai 80 itu nanti BB-nya nggak bisa bergerak ya. Maksudnya karena banyak tekanan. Maksudnya terlalu banyak BB sehingga tidak ada celah ruangan. Jadi ya ini BB-nya nggak bisa turun kayak gini tuh. Begitu. Jadi ini bagusnya tuh dipasangnya 70 ya, 70 maksimalnya tuh total di magazinnya. Ini memiliki sistem cadangannya seperti The Cobra Tech 9 atau yang lainnya di sini. Ini lubangnya. Dan ini primernya itu 12. Primernya 12. Dan ini sebelumnya ini per-perannya itu di sini sudah berkarat ya. Sudah tidak bisa mendorong lagi sampai mentoknya ke atas. Ya, itu dikarenakan karatannya, jadi akhirnya mau diganti ya nggak bisa, karena per yang cocok buat magazin ini tidak ada yang jual, jadi ya diakalin seperti ini. Pernya dilepas, terus yang pendorong plastiknya itu dilepas juga, nggak pakai itu lagi. Jadi mau nggak mau dia ngokangnya itu mirip kayak unit PSS saya ya, kayak gini nih. Kalau PSS saya itu dibalik dulu terus dikokang, terus kedepanin lagi terus tembak tuh kan gitu. Nah kalau ini beda ya, ini kan kokangannya di samping, jadi ini ditarik dulu sampai mentok ke belakang. Hanya saja ini kokangannya nggak ada pembaliknya, jadi dia kalau ditarik itu ya ke belakang terus, kalau nggak dikedepanin secara manual. Jadi ya dari awal lagi ya, ini ditarik ke belakang sampai mentok, lalu ini dibalikin kayak gini. Setelah dibalikin baru ininya kokangannya di posisi normal lagi ya, dikedepankan lagi sampai mentok. Sudah mentok ke depan baru siap ditembakkan seperti itu ya. Agak ribet juga sih memang, karena ya unitnya udah tua sih itunya, per-perannya ya. Ini juga menggunakan inbar plastik ya, sebelumnya inbar plastik dengan 2 sambungan ya. Kalau di SG kan 3, SG The Cobra itu yang yang model M96 terus atau model P778 ya kalau nggak salah. Kalau ini 2, hanya saja ini sudah dimodif, maksudnya diganti inbarnya ke aluminium ya nih. Bisa dilihat di sini inbarnya sudah diganti ke aluminium dengan diameter dalamnya, maksudnya
inner diameternya itu 6,01. Sebentar keroncongan nih. maaf saya sambil nyemil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panjang totalnya ya, panjang total inbarnya itu 30 cm. Sampai sini nih panjangnya, sampai sini kepanjangan, makanya ditutup pakai kokangannya M206 ya, biar kelihatannya sih ya seperti peredam sih. Hanya saja nih hanya hiasan ya, nggak bisa meredam suara, hanya hiasan saja, hanya untuk memperbagus tampilan saja. Soal FPS ya, dari segi FPS ini di BB12 itu di bawah 200 ya, di bawah 200 fps, dan jaraknya itu cuma maksimalnya tuh 10 meter. Hanya saja ini sudah di upgrade, jadi udah berbeda lagi. Di BB20 dia nyampe 200 ini maksudnya di bawah 250 fps ya di BB20. Dan waktu itu saya coba di luar ya, 20 meter itu nyampe jangkauannya, nyampe. Tapi kalau saya lihat tuh bisa lebih ya, hasilnya tuh bisa lebih, cuma karena di area sekitar saya ini, maksudnya di area dekat tempat tinggal saya ini nggak ada lapangan luas gitu kan, buat ngetes unit gitu. Jadi ya adanya ya di halaman sekitar ini sih, sekitar rumah saya ini yang lapangan terbuka, walaupun nggak terlalu luas. Jadi ya mentoknya 20, itu juga nabrak ya, nabrak pembatas alias nabrak tembok. Kalau dilihat mah bisa sampai 30 meter nih jangkauannya, karena ini udah di hop up ya, makanya jaraknya itu jauh. Hop upnya bukan hop up yang bisa diatur ya, di ecus nggak bisa diatur tuh. Jadi udah fix ya, udah bagusnya ya segitu sih, nggak terlalu terbang kalau di jarak 20 meter tadi tuh ya. Kayak gini tuh unitnya, primernya ini 12, ini cadangannya di sini sama seperti Tech 9 ya, kayak gitu kurang lebihnya. Nanti ini kita langsung aja ke ini ya, tes apa namanya, tes akurasi ya, tes akurasi di luar ya, bukan di dalam ruangan sini, karena saya takutnya tuh ricochet ya, pantulan atau merusak barang-barang sekitar sini. Saya nggak menyarankan sih untuk airsofters lain mengetes unitnya itu di dalam ruangan ya gitu. Cuma nggak ngelarang sih, saya sih nggak ngelarang, cuma ya balik lagi ke diri sendiri masing-masing ya, risikonya ya ditanggung sendiri kayak gitu. Kalau saya sih nggak ngetes ini di dalam ya, di luar, selalu di luar, nggak pernah di dalam kayak gitu. Kayaknya langsung aja lah tes akurasinya di luar. Paling nanti saya pasang targetnya tuh entah botol atau apa, nanti saya coba challenge ya, tantangan ngehit baterai, apakah saya bisa atau enggak, karena ini juga kan imbarnya udah aluminium ya. Kalau saya nggak bisa ya berarti emang skill isu, saya nggak bisa pakai unit ini, nggak bisa pakai model AK ya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita langsung tes ininya ya, akurasi dari unit AK ini ya. Itu sasarannya tuh yang warna merah, dan yang di paling kiri itu ya, paling kiri atas itu yang dekat kursi itu ada baterai ya, di situ kecil. Oke, kita langsung saja tes tembak menggunakan BB 020. Oke, kita ke target yang merah dulu. Walah, sebentar guys, baterainya malah jatuh duluan. Ada aja. Kita ulangin lagi ya, tadi kan nggak kena sasaran apapun, nggak kena merah-merah ya, nggak kena baterainya juga, tapi baterainya jatuh duluan. Oke, kita coba lagi. Hampir. Ternyata pemiliknya lagi nggak bisa ke rumah saya ya. Coba kalau pemiliknya kena, pemiliknya bisa ke tempat saya ini, mungkin dia yang nembakin gitu loh, tak masukin ke konten video ini dia sebagai bintang tamu. Oke,
langsung aja challenge nembak baterai ya, itu yang di kiri atas. Apakah kena? Bentar, reload dulu. Saya pasang tambahan 1 BB lagi. Oke, tadi core-nya 2. Oke, kita coba. Ih, kemana ya BB-nya? Coba lagi. Dari sekian berapa itu mengenainya sekali ya. Aduh, kayak nggak bisa makainya ya. Oke, dah segitu aja. Oke, kita ke segmen atau di sesi dimana saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan unit ini ya. Kita bahas dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu cuma di sini doang. Ininya nih, apa namanya, silinder dan pistonnya itu menggunakan plastik polimer ya, seperti The Cobra Reborn ya. Dan terus apa ini, dalamannya itu nggak kompleks ya, mirip seperti ini, mekanismenya sama seperti SG M96 ya, yang The Cobra. Jadi dia nggak punya chamber kayak model Tech9 itu M306, M206, terus SIG 556 itu yang M790 ya, atau M1941 itu The Cobra Johnson ya, yang lebih dikenalnya sih Johnson kalau M1941 itu. Ya, kalau yang tadi saya sebutkan itu kan memiliki chamber tersendiri ya. Tapi kalau SG M96 dan ini nggak punya nih. Jadi chambernya itu dari inbarnya. Jadi ya kalau untuk di-upgrade nggak bikin pusing juga. Lalu selebihnya lagi ini mungkin beberapa orang suka di sini ya. Popornya bisa dilepas pasang. So, kayak gitu. Barangkali yang mau ganti model gitu kan, ganti model apa namanya, popornya ini bisa diganti gitu dengan sesuai selera. Kok nggak bisa dipasang lagi? bentar. Nah, udah. Nah, popornya bisa dilepas pasang. Terus tadinya ini ya, tadinya ini ada buat apa namanya, mengatur pisir ya, pisir tengah ini buat ngatur kalau jarak targetnya semakin jauh itu dia diangkat gitu. Tadinya ada nih di sini, cuma hilang lagi pas dioprek sama pemiliknya tuh, hilang ya. Ya sangat disayangkan sih, padahal itu lumayan kepake juga. Jadi ini kayak SVD loh, bisa di naik turun SVD yang The Cobra itu, seperti itu. Lalu kelebihannya lagi mungkin ini bisa dianggap sebagai rail sih, tapi tidak seperti rail The Cobra ya. Ini cuma dua titik doang di sini. Tuh, ini paling cocoknya pakai teropong itu tuh, yang punya basnelnya saya tuh, teropong basnel yang saya pasang di VSS itu, cocok di situ. Dan segi kekurangannya itu ya, bahannya itu yang kurang bagus, finishingnya juga kurang bagus ya, FVS juga masih di bawahnya ya, lebih banyak kekurangannya sih daripada kelebihannya ya. Seperti itu aja, paling nggak ada lagi penjelasan kekurangan dan kelebihannya. Oke, begitu saja, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya, semoga kalian sehat selalu dan yang sakit cepat sembuh ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Kadan Air Compress. Sampai jumpa.